Halo pemirsa, terlibat pesta minuman keras 7 wanita muda di kota Banda Aceh terancam hukuman cambuk. Para pelaku terbukti dan dipergoki menikmati minuman di tempat karaoke. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara ludes terbakar. Api pertama muncul dari sebuah rumah kontrakan dan dengan cepat menghabiskan rumah di sekitarnya. Kobaran api muncul pada pemukiman padat di Jalan Baru, Keting Kuala Kipas, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kejadian ini membuat panik warga sekitar. Mereka segera memindahkan barang berharganya ke tempat yang aman. Api muncul dari sebuah rumah kontrakan. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat merambat ke rumah di sekitarnya. Belakang rumah itu bang, rumah papan itu. Rumah papan itu ya. Kira-kira bang ini ada berapa rumah semalam yang terbakaran? Itulah 6 yang habis total, yang 3 itu yang kena sampingnya. Ya. Kayak abang sendiri bang, ada barang yang bisa diselamatkan bang saat kebakaran? Surat dokumen apa aja lah bang, KTP apa hilang, nggak ada, nggak sempat. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Kebakaran besar juga terjadi di kawasan Kabupaten Bogor, meludeskan gudang penyulingan minyak KUD. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Diduga kebakaran dipicu dari korsleting listrik dalam gudang yang menyambar ke bahan bakar minyak. Kebakaran besar ini meludeskan gudang yang sekaligus tempat penyulingan minyak getah pinus milik Koperasi Unit Desa pada dini hari. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat membakar seluruh gudang beserta isinya. Kebakaran ini pun sempat membuat warga sekitar panik. Diduga api dipicu dari korsleting listrik dari dalam gudang yang menyambar ke bahan bakar minyak. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran yang cepat datang berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Ya panik juga kita, soalnya api tiba-tiba langsung gede karena ngebakar minyak terpen itu. Pada ya belepotan lah minyak, ya udah habis semua. Dari minyak berarti awalnya atau gimana? Api itu? Yang terbakar awalnya mungkin dari minyak. Minyak meleleh, udah habis semua. Dari listrik dulu itu? Dari listrik itu. Kita langsung datang ke TKP, terus mengamankan TKP. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan pemadam kebakaran datang 10 unit gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Madia. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Caringin, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Seorang pemotor menjadi korban tabrak lari di Garut, Jawa Barat. Warga langsung mengamuk dan memberhentikan secara paksa mobil minibus yang melaju. Sebuah minibus menjadi sasaran amuk warga di Jalan Pembangunan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kendaraan ini sebelumnya menabrak seorang pemotor di Jalan Cimanuk. Namun bukannya berhenti menolong korban, sang sopir malah tancap gas. Massa yang emosi mengejar minibus tersebut hingga mobil kembali menabrak sebuah mobil lainnya dan beberapa kendaraan di kawasan Jalan Pembangunan. Petugas yang datang ke lokasi segera mengamankan sopir ugal-ugalan tersebut. Mobil itu, kita dari Bunda Alia lagi nganterin yang hamil, lagi periksa. Pas lagi saya lewat, mobil
mobil yang itu tuh keluar dia dari arah Pep Hotel itu. Keluar ke arah jalan raya, nabrak motor. Nabrak yang motor. tadi, 2 itu. Kejar-kejaran, ugal-ugalan. Saya hampir ketabrak, saya minggir. Saya minggir. Pas lagi saya ngelihat, terus ugal-ugalan, saya lihat ada korban, Pak. Sudah ada yang terkapar di sana. Kepalanya bocor, nggak tahu hidup, nggak tahu enggak itu, Pak. Kejar-kejaran, ugal-ugalan, Pak. Motor itu juga salah, Pak. Gitu. Kalau itu motor juga nggak ugal-ugalan, nggak kejar-kejaran seperti itu, tidak akan ada kecelakaan. Kejadian ini dalam penanganan kepolisian sektor Tarogong Kidul. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin melaporkan. Kesal kerap ditagih hutang pembelian ponsel, seorang pemuda di Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat justru membegal motor milik temannya. Pelaku tertangkap setelah sepekan buron, langsung menjadi bulan-bulanan warga. Warga Jalan Lapangan Bola Srengseng Sawah, Kembangan, Jakarta Barat dikejutkan dengan tertangkapnya seorang begal motor. Masa yang emosi terus berusaha menghakimi pelaku saat petugas akan mengevakuasinya ke dalam mobil. Warga kesal lantaran pelaku telah membawa kabur motor metik milik warga setempat yang juga temannya sendiri. Pembegalan terjadi pekan lalu saat pelaku mabuk. Menggunakan celurit, pelaku mengancam korban. Pelaku nekat beraksi karena kerap ditagih hutang pembelian HP oleh korban. Keberadaan korban diketahui dari media sosial. Ada berapa rumah yang lu udah hajarin? Aku 5 rumah. Apaan aja itu? Handphone semua. Meski berhasil ditangkap, namun pelaku telah menjual motor korban ke penadah di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat seharga Rp750.000. Selama ini, pelaku juga kerap dikenal warga sekitar sering mencuri HP. Di situ nggak tahu tuh kunci motor masih nyantel jauh dari motor. Tiba-tiba sekitar 5 menitan motor udah nggak ada di situ, sekitar 2 menitan dah. Pelaku kini mendekam di Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Nekat terobos palang pintu kereta api, seorang pengemudi ojol tertabrak komuter lain di Jalan Jembatan Besi Raya, Tambora, Jakarta Barat. Motor rusak parah sementara korban kritis dilarikan ke rumah sakit. Anak Grab. Ya monitor ya anak Grab nih, ada yang tabrak kereta di. Video amatir warga ini merekam kecelakaan yang dialami pengemudi ojek online tersambar komuter lain di perlintasan kereta Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Dari kecelakaan ini, korban sempat terseret hingga 20 meter. Korban tertabrak komuter lain jurusan Tangerang Duri lantaran nekat menerobos perlintasan yang akan ditutup. Motor rusak parah, sementara korban kritis langsung dilarikan ke rumah sakit. Petugas kami sudah menghalau pengendara tersebut, cuman dia nggak menghiraukan. Akhirnya dia memper kereta. Isinya jalannya kencang, nggak nengok kanan kiri, udah nabraklah, dar. Petugas mengevakuasi motor korban ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Seorang pemotor terluka di bagian wajah setelah menjadi korban tabrak lari di Jatinegara, Jakarta Timur. Pelaku yang berusaha kabur akhirnya tertangkap warga. Sejumlah warga menolong seorang pengendara motor yang menjadi korban tabrak lari di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada kejadian ini, korban terluka di bagian kepala. Selain itu, motor korban juga mengalami kerusakan. Sebelumnya, korban ditabrak pemotor lain yang melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berusaha kabur, pelaku menabrak sejumlah alat musik milik pengamen jalanan yang berada di trotoar. Warga berhasil menangkap pelaku setelah terlibat kejar-kejaran. Kita lagi ngamen, lagi ngobrol, tiba-tiba itu motor naik ke trotoar, sampai ke sono, kita juga kena ya kan. Yang merah? Ya, nabrak bapak-bapak yang motor itu putih. Kencang gitu, dia kencang, dan satu dia juga mau kabur. Korban yang terluka segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Pelaku dan motornya mendekam di Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Seorang pemuda ditemukan warga dengan sejumlah luka di perkebunan. Korban ditemukan warga dalam kondisi sekarat, diduga akibat dianiaya. Korban tewas dalam perawatan. Polisi melakukan olah TKP di lokasi temuan seorang pemuda dalam kondisi penuh luka di kawasan industri pengolahan kayu Inhutani, Paranglo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan warga di perkebunan saat tengah melintas dalam kondisi kritis. Korban pemuda 25 tahun akhirnya tewas dalam perawatan di puskesmas dan langsung dievakuasi petugas ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan di bagian kepala, leher, dan kaki korban. Dari hasil pemeriksaan memang ada luka-luka dan berbagai barang bukti sudah kita amankan. Pokoknya berbagai barang bukti nanti kita akan sampaikan kemudian. Biarkan dulu pihak kepolisian melakukan penyelidikan atas kasus ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki temuan ini. Polisi pun masih menunggu izin dari keluarga untuk melakukan otopsi guna mengungkap penyebab tewasnya korban. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Asik pesta miras di tempat karaoke, 7 wanita muda di Banda Aceh terancam hukuman cambuk. Miras dipasok seorang pria yang kini masih buron. Petugas gabungan melakukan razia pada sebuah tempat karaoke di kawasan Moreksa, Kota Banda Aceh. Pada razia ini, 7 wanita muda yang sedang pesta miras ditangkap. Para pelaku yang terancam hukuman cambuk ini mengaku barang haram tersebut dipasok seorang pria yang kini buron. Kita dalami kasus ini untuk menjadi perhatian kita semua. Dan juga terhadap pemilik kafe, mungkin kita akan menyegel dan juga akan kita lihat izinnya kembali untuk kita mungkin, ya karena sudah berulang ya kita cabut. Usai terjaring, 7 wanita muda yang sempat ditahan dikenakan wajib lapor sambil menunggu kelengkapan berkas perkaranya. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Polisi bekuk 3 bandar besar sabu jaringan internasional di Kota Makassar dalam 2 kali penggerebekan. Dari tangan pelaku disita 75 kg sabu dan 38.000 lebih ekstasi. Tim khusus narkoba Polda Sulawesi Selatan menggerebek lokasi persembunyian bandar narkoba di 2 hotel berbeda di Kota Makassar. Dari tangan 3 pelaku bandar besar ini, polisi mengamankan 75 kg sabu dan lebih dari 38.000 pil ekstasi yang lama jadi buruan polisi. Penangkapan salah satu pelaku sempat diwarnai aksi perlawanan. Dari penyelidikan, komplotan pengedar jaringan internasional ini telah 13 kali melakukan pengedaran dalam jumlah besar di Kota Makassar. Sabu disebut pelaku berasal dari Filipina dan Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur laut dari Surabaya menuju ke Sulawesi Selatan. Modus pelaku menyelundupkan narkoba ini dengan menyamar sebagai petugas ekspedisi. Yang kita dapatkan di sini adalah barang tersebut masuk dari Surabaya melalui jalur ekspedisi laut sampai ke Makassar. Saat ini ketiga pelaku bersama barang bukti diamankan di Pampolda Sulawesi Selatan guna pengembangan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone dan Wahyu Ruslan melaporkan. Seorang istri tega mencekik suaminya hingga tewas lantaran menolak berhubungan intim. Bagaimana kasus ini terjadi? Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.